Udah pada semangat belum buat belajar? Belum ya? Oke, inilah seperti habis absensi dulu. Ya. Absen dulu ya. Siti Nur Aminah? Sakit, oh sakit ya. Salimatul? Hadiro. Iza? Hadiro Bapak. Dea? Hadiro Pak. Krisdeta? Izin. Izin. Karina? Hadiro. Zahra? Hadiro Bapak. Wisnu? Izin, Wisnu? Izin. Ya. Izin. Surat. Izin dari itu kameramen di pernikahan. Oh, bagus berarti kreatif ya. Banyak keinginan. Ada cita-cita. Betul. Lanjut dia. Sakit. Sakit. Pak Roski. Hadiro. Ayu. Apa? Hadiro. Elsa. Hadiro. Oke. Oke, ada beberapa yang tidak hadir ya di hari ini. Pertemuan kita di pagi hari ini. Oke, pagi hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan kerjasama dunia. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yakni peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian kerjasama antar negara dan juga faktor yang melatar belakangnya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama dunia dan juga yang ketiga menyebutkan peran serta fungsi daripada organisasi-organisasi yang ada di dunia. Namun sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk ice breaking terlebih dahulu ya. Ya. Semangat. Ya, oke. Boleh berdiri Pak, berdiri. Berdiri, melingkar, boleh melingkar? Boleh. Oke, melingkar. Ini ice breaking untuk melatih konsentrasi, fokus dan juga kesadaran kalian semua ya. Hari ini. Jadi awalnya itu akan untuk fokus terlebih dahulu. Masih ingat nggak? Untuk fokus? Enggak. Wah, ini pokok praktek dulu ya. Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kayak itu awalnya gitu. Oke, lanjut. Jadi nanti kalian harus menyebutkan satu negara di dunia. Random saja. Yang mudah lah diingat gitu. Oke. Nanti setelah terfokus, Bapak akan tunjuk salah satu dari kalian. Kemudian misal Zahra menyebutkan Afghanistan. Oke, Zahra terus Afghanistan. Nanti ini apa? Bisa terus nanti menunjuk salah satu temannya gitu. Oke. Nyebutin bisa bersyaratkan Afghanistan. Nah nanti kalau salah maju ya. Oh, emang Kayak ya kayak gitu. Oh. Harus ingat-ingat makanya diperhatiin nanti ketika. Oke, paham? Iya, harus ingat-ingat. Iya, karena yang bukan sob. Oke, bikin dulu sob. Nggak belum. Oke, Zahra. Iya. Australia, Singapura, Cina, Inggris, Korea, Jepang. Paham? Apa? Swiss. Aku itu aja Jerman. Jerman. Akunya Vatikan. Aku Cina. Oke. Cina. Udah Cina. Mulai harus. Malaysia. Iya punya. Malaysia. Australia. Australia. Singapura. Inggris. Korea. Jepang. Vatikan. Indonesia. Malaysia. Oke, Malaysia. Paham kan? Udah bangun maksudnya? Untuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Malaysia. Jepang, Singapura, Malaysia, Jepang, Inggris, Korea. Nanti satu orang lagi ya, gitu doang. Sudah ada Pak. Oke, berarti jangan ada yang nunjuk dia ya. Oke. Kamu apa sih? Sesuai ini Pak aja. Biar dari kamu. Oke, ingat apa perlu diulang lagi nyebutin sekarang? Langsung aja, tetap fokus. Melihat. Mengingat,
Oh iya, untuk Oh iya lupa. Ya ulang lagi. Jadi pas nyebutin negaranya langsung duduk ya. Kita berfokus melihat, fokus. Cina, Jerman, Cina. Oke, maju ya, apa sama dia ya? Oke, jalan boleh. Oke, apa sama dia? Yang lain dulu, perhatikan ya. Jadi ini ada satu snack, kan? Iya. Kita buka dulu ya. Ya. Oke. Ya kamu gimana Pak? Simpan dulu. Iya. Oke. Rio. Oke, bagaimana caranya? Dia dan juga apa? Makan dari Rio ini kan ini ada biasanya ya. Tanpa menepuk lengan. Tanpa menepuk. Ya, buktikan. Gimana? Suap-suapan. Silakan dipraktikkan. Oke. Ini kanan ya. Bentar, kita siapin kamera dulu. Oke, silakan dipraktikkan. Yang lain perhatikan ya. Ya. Enggak coba dulu. Tanpa melakukan lengan. Iya, tanpa menepuk siku. Nggak boleh. Oke. Ayo. Ini iya deh. Oke. Oke, yang kita akan belajar ini, oke, silakan boleh duduk dulu. Iya, boleh. Oke, jadi yang kita harus belajar ini mengenai kerjasama dunia. Jadi contohnya tadi kerjasama ya. Kerjasama tidak bisa dilakukan oleh satu orang karena memiliki di setiap orang itu memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri begitu. Contohnya tadi untuk mencapai suatu tujuan bersama meskipun tidak bisa dilakukan sendiri, tapi dengan bantuan orang lain itu suatu kebutuhan akan terpenuhi. Itu seperti itu. Oke, kita masuk ke perkembangan kerjasama dunia. Apa sih itu perkembangan kerjasama dunia? Nih, hubungan antar negara untuk tujuan bersama. Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan di era globalisasi. Tidak ada negara yang bisa hidup mandiri sepenuhnya. Kita saling membutuhkan karena perbedaan sumber daya, teknologi, dan juga kebutuhan pasar global. Kemudian lanjut, karakteristik utama kerjasama. Yang pertama, multi pihak, melibatkan setidaknya dua negara atau lebih secara aktif. Kemudian yang kedua adanya kesepakatan, jadi didasari atas persetujuan bersama yang tertulis dan juga bersifat formal. Dan yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas, memiliki visi yang spesifik untuk memberi manfaat bagi semua negara yang terlibat. Kemudian, mengapa sih kita bekerja sama? Yang pertama, sumber daya dan juga iklim. Setiap negara punya kekayaan sumber daya alam berbeda. Contohnya, Indonesia yang kaya akan nikel, Arab Saudi yang kaya akan minyak, dan Jepang yang unggul terhadap teknologi. Tentunya dari beberapa negara ini bisa melakukan kerjasama supaya kebutuhan hidup daripada masyarakat yang berada di suatu negara tersebut dapat terpenuhi. Kemudian yang kedua, penguasaan teknologi. Transportasi teknologi dari negara maju dan negara berkembang sangat krusial untuk percepatan pembangunan nasional. Nah itu contohnya percepatan teknologi yang ada di Jepang, kemudian Singapura itu kan tentu memiliki kecepatan yang berbeda dengan Indonesia sendiri, sehingga negara-negara tersebut tentunya bisa lebih maju dibanding negara kita. Kemudian yang ketiga, globalisasi dan juga internet. Kemajuan transportasi dan juga internet memudahkan interaksi tanpa batas dan juga jarak, membuat dunia semakin terintegrasi. Nah, dengan globalisasi juga kerjasama internasional tentunya akan mudah tercapai. Terlebih lagi di era digital sekarang, apapun itu bisa kita lakukan dengan gawai. Kemudian persamaan nasib menghadapi tantangan global yang sama seperti perubahan iklim, pandemi, dan juga ancaman keamanan dunia. Oke, next. Tujuan besar kerjasama dunia. Yang pertama tentunya menjaga perdamaian,
mencegah perang dan juga menyelesaikan konflik lewat diplomasi. Makanya dalam suatu kerjasama dunia itu ada badan yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu memiliki tujuan yang sangat baik ya untuk negara-negara untuk menciptakan suatu keamanan untuk negara-negara yang ikut serta dalam organisasi tersebut. Kemudian meningkatkan ekonomi, mendorong perdagangan internasional dan juga investasi asing. Nanti kita akan bahas juga di yang berikutnya. Kemudian kualitas sumber daya manusia, pertukaran pelajar, beasiswa, riset dan juga ilmu pengetahuan bersama. Dan yang terakhir masalah global, bersatu menangani krisis energi, lingkungan dan juga wabah penyakit seperti yang dulu itu pas pandemi. Kemudian ada bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama kerjasama bilateral, di mana hubungan dua negara. Contohnya itu Indonesia dengan Korea Selatan, kemudian Indonesia dengan Saudi Arabia itu. Kemudian kerjasama regional. Kerjasama regional yaitu negara dalam satu kawasan. Contohnya ASEAN itu negara kita. Dari 11 negara yang Indonesia, Singapura, Vietnam, dan yang ketiga kerjasama multilateral, di mana kerjasama ini melibatkan banyak negara di dunia. Contohnya PBB dan juga WTO atau World Trade Organization. Kemudian apa saja sih bidang kerjasama internasional? Pertama bidang politik, bidang diplomasi, stabilisasi kawasan, kemudian latihan militer bersama yang biasanya itu melibatkan anggota-anggota TNI dari negara-negara yang ada di dunia. Contohnya Indonesia dengan Amerika Serikat begitu berlatih militer bersama. Kemudian di bidang ekonomi, di bidang ekonomi sendiri ini contohnya seperti perdagangan bebas, kemudian investasi dan juga pembangunan industri. Makanya banyak sekali sekarang itu investor asing yang membangun industri di Indonesia. Iya, posisi. Memang di satu sisi memiliki dampak positif dan juga dampak negatifnya sendiri, tapi kan yang namanya suatu kerjasama kita punya tujuan bersama dengan tujuan yang mulia. Kemudian sosial dan juga budaya. Mengenai festival budaya, pelestarian warisan dunia dan juga bantuan sosial yang bersifat kemanusiaan. Kemudian pendidikan, ini fokus utamanya mengenai beasiswa, pertukaran pelajar, riset dan juga teknologi. Banyak sekali pertukaran pelajar yang dilakukan oleh tentunya mahasiswa-mahasiswa yang berada di Indonesia dengan contohnya universitas seperti Oxford di Inggris ataupun Universitas Al-Azhar di Mesir. Kemudian yang terakhir yakni mengenai kesehatan, di mana penanganan pandemi, kemudian distribusi vaksin dan juga bantuan medis ini tentunya sangat-sangat penting dan juga sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat yang ada di dunia. Oke, lanjut. Ini contoh organisasinya. Yang pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana PBB ini didirikan 24 Oktober 1945. PBB adalah organisasi dunia terbesar yang bertujuan untuk menjaga perdamaian, menegakkan hak asasi manusia dan juga membantu pembangunan. Adapun badan khusus PBB yakni UNESCO, di mana UNESCO ini fokuskan terhadap pendidikan dan juga budaya. Kemudian WHO yang fokuskan pada kesehatan dan juga global, UNICEF yang menangani kesejahteraan anak, dan FAO yang menangani pangan dunia. Kemudian ada organisasi yang berikutnya, ini ASEAN, didirikan pada 8 Agustus 1967 dengan fokus pada stabilitas keamanan dan juga percepatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dengan pendiri Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Filipina. Nah, di ASEAN sendiri kan tentu negara-negaranya juga memiliki kultur dan juga kehidupan ekonomi yang berbeda. Itu contohnya seperti digital di Indonesia itu ada nama pulau yang lebih dekat lokasinya ke pulau ke negara Filipina itu namanya Pulau Miangas. Meskipun memang Miangas ini masuk kepada provinsi di Indonesia, tepatnya di Maluku Utara itu, Pulau Miangas ini kebanyakan masyarakatnya itu bergantung terhadap negara Filipina karena biasanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya itu masyarakat di Pulau Miangas melakukan yang namanya barter. Tahu nggak barter? Tahu. Apa itu barter? Barang atau jasa tapi tidak menggunakan uang. Betul, ya, gitu. Jadi barter di Indonesia biasanya itu melakukan barter itu dengan rokok ya. Kemudian untuk negara Filipinanya dengan barter menggunakan bahan-bahan pokok seperti itu. Oke.
sebelum mengerjakan tugas ini Bapak ada video terlebih dahulu, tolong disimak ya. Baik, Bapak. Kalau duduk, Indonesia hampir Timor-Leste. Perhatikan ya. Saat bikin orang Timor-Leste nonton tayangan televisi Indonesia, bahkan sampai apal tuh artis-artis dari Indonesia. Eits, tapi produk Indonesia yang dinikmati orang Timor-Leste nggak cuma tontonan televisi, barang-barang dari Indonesia juga membanjiri pasar Timor-Leste. Seberapa banyak Timor-Leste impor dari Indonesia? Banyakan mana? Impor dari Cina atau Indonesia di Timor-Leste? Yuk dibuka datanya. Di mata Raja episode 20 tahun Timor-Leste yang kamu bisa tonton lewat media ini, ada seorang pedagang yang bercerita banyak barang dagangannya diimpor dari Indonesia. Banyak itu bahan sembilan kok, itu banyak dari Indonesia. Itu memang sesuai dengan data perdagangan Timor-Leste. 35,6% impor Timor-Leste berasal dari Indonesia, sedangkan Cina di urutan kedua menyumbang 30%, lalu Singapura di angka 10,6%. Angka impor Timor-Leste dari Indonesia dan Cina emang mirip-mirip, tapi jenis komoditasnya berbeda. Dari Indonesia, Timor-Leste sebagai besar impor bahan makanan, alat transportasi, minyak sawit, hingga produk kimia dan semen. Tapi dari Cina, sebagian besar yang diimpor adalah beras, baja, mesin elektronik, hingga tekstil. Itu dari sisi impor ya. Gimana kalau dari sisi ekspor? Nilai ekspor Timor-Leste tampak jauh lebih kecil dari nilai impor. Minyak bumi mentah dan gas mendominasi ekspor Timor-Leste, makanya mencapai 80,4%. Saking dominannya lebih dari 80% pendapatan negara ini juga berasal dari minyak bumi dan gas. Oke, itu tadi mengenai Timor-Leste yang bergantung terhadap Indonesia. Coba menurut Dea, penting nggak kerjasama di dunia itu? Penting ya, kenapa penting ya? Soalnya setiap negara itu pasti punya potensi dan kekurangan yang berbeda-beda, jadi mereka itu bisa saling melengkapi dengan kerjasama. Ya betul ya. Nah memang setiap negara itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya itu tadi seperti di Timor-Leste ya, yang sangat bergantung sekali terhadap Indonesia itu. Tadi bisa dilihat ya di warung-warung saja, bahkan produknya itu produk dari negara kita. Indomie, permen, bahkan sampai permen pun dari Indonesia itu. Coba bayangkan saja kalau suatu negara tidak melakukan kerjasama. Tuh misalnya Irak sama Iran deh, ketatkan mereka ada ketat, itu kan tentu akan mempengaruhi dia, mempengaruhi kestabilan. Gitu. Jadi suatu negara itu akan merasa terancam bila mereka tidak melakukan yang namanya kerjasama. Kemudian tadi sampai ASEAN ya. Yang berikutnya ada G20, di mana forum ekonomi utama dunia yang terdiri dari negara dengan ekonomi terbesar. Nah ini contohnya negara-negara seperti Amerika Serikat, kemudian Argentina, China, dan Indonesia juga masuk nih di dalam forum ekonomi dunia ini atau G20. Dan yang terakhir yakni World Trade Organization atau organisasi yang mengatur tentang perdagangan dunia agar adil dan terbuka bagi semua negara. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini, dan untuk tugas ini Bapak ada teks ya. Kalau nanti dikerjakan satu persatu. Nanti kita koreksi bareng ya. Udah ini. Gampang kok. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Baik. Tahu permen biru nggak? Kenapa? Barang itu kan mau pinjam?
Kelas 9. Oke, saya lanjutkan saja. Nomor 1, coba Zahra bacakan. Kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama disebut Kerjasama internasional. Oke, nomor 2, ayo. Ayo, nomor 2. Salah satu alasan negara dunia melakukan kerjasama adalah Oke, jawabannya betul saya. Betul, ya. Kemudian nomor 3, sama tuh. tujuan utama kerjasama internasional adalah B. Meningkatkan kesejahteraan bersama. Ya, betul. B. 4. Kerjasama antara Indonesia dan Jepang termasuk kerjasama regional. Kerjasama Jepang. Kalau regional itu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang ruang lingkupnya itu dekat. Contohnya ASEAN, ya, Uni Eropa, iya. Iya. Oke, nomor 5, lanjut, bisa. ASEAN merupakan contoh kerjasama regional. Iya, betul. Nomor 6. Organisasi internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dunia adalah PBB. Betul. Lanjut 7. Organisasi yang mengatur perdagangan internasional adalah D. Ya, betul. Apa tadi? Salah dong. Salah B apa? Nomor berapa tuh? Tujuh. WTO. Oh iya, betul. Kalau nomor 8, lanjut. Organisasi yang bergerak di bidang kesehatan dunia adalah WHO. Iya, betul. Nomor 9, Elsa. UNESCO bergerak di bidang pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan. Oke, nomor 10. Salah satu negara pendiri ASEAN adalah Oke. Ayo sama semua. Iya, Buat dinilai. dinilai.
yang maju itu dari siapa ya? Yang maju? Aku. Oh iya. Yang maju apa sama? Aku. Oh iya. Ini ada nih. Berpartisipasi. Tadi. Oke, jadi itu ya kerjasama dunia itu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dan memiliki tujuan yang sama. Oke, ya, dari siswa ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Elsa? Jadi kesimpulan hari ini itu tentang perkembangan kerjasama dunia itu salah satunya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi di suatu negara karena negara itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa negara lainnya. Oke, betul sekali ya Elsa, untuk menambah pendapatan negara sehingga menambah devisa negara. Iya. Ini Elsa ada lagi? Yeay. Makasih Bapak. Iya. Bapak. Oke, dan bukan untuk pertemuan hari ini. Kita berjumpa lagi di pekan depan ya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.